Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan pelajaran sejarah Indonesia dan materi yang akan kita sampaikan adalah pembentukan pemerintah pertama di Indonesia. Kelompok 2 beranggota Amanda, Vera, Jessica, dan Rahmah. 1. Pembentukan Konstitusi Nasional dan Pemerintahan. Konstitusi atau Constitution berbeda dengan Undang-Undang Dasar Grundgesetz dikarenakan suatu khilafan dalam pandangan orang-orang mengenai konstitusi pada negara-negara modern, sehingga pengertian konstitusi itu kemudian disamakan dengan Undang-Undang Dasar. Khilafan ini disebabkan oleh pengaruh paham kondisi yang menghendaki agar semua peraturan hukum ditulis demi mencapai kesatuan hukum, kesederhanaan hukum, dan kepastian hukum. Begitu besar pengaruh paham kodifikasi, sehingga setiap peraturan hukum karena penting itu harus ditulis, dan konstitusi yang ditulis itu adalah Undang-Undang Dasar. 2. Pembentukan Departemen dan Kementerian. Sidang PPKI dilanjutkan kembali pada tanggal 19 Agustus 1945. Acara yang pertama adalah membahas hasil kerja panitia kecil yang dipimpin oleh Otto Iskandar Dinata. Sebelum acara dimulai, Presiden Soekarno ternyata telah menunjuk Ahmad Subarjo, Sutarjo Karto Hadikusumo, dan Kasman Singo-Dimejo sebagai panitia kecil yang ditugasi merumuskan bentuk departemen bagi pemerintahan RI. Tetapi bukan personalianya pejabatnya. Berikut adalah nama-nama departemen sebagai menteri yang memimpinnya pada Kabinet Negara Republik Indonesia yang pertama. 1. A.A. Maramis, Departemen Keuangan. 2. Abi Kusno Djokrosujoso, Departemen Perhubungan. 3. Prof. Dr. Mr. Soepomo, Departemen Kehakiman. 4. Ki Hajar Dewantara, Departemen Pengajaran. 5. Abi Kusno Djokrosujoso, Departemen Pekerjaan Umum. 6. Mr. Ahmad Soebarjo, Departemen Luar Negeri. 7. R.A.A. Wiranata Kusumah, Departemen Dalam Negeri. 8. Mr. Iwa Kusuma Sumantri, Departemen Sosial. 9. Dr. Buntaran Martowatmojo, Departemen Kesehatan. 10. Ir. Surahman Djokrowardisurjo, Departemen Kemakmuran. 11. Soeprijadi, Departemen Keamanan Rakyat. 12. Mr. Amir Syarifuddin, Departemen Penerangan. 13. R. Otto Iskandar Dinata, Non-Departemen. 14. Wahid Hasyim, Non-Departemen. 15. Mr. R. M. Sartono, Non-Departemen. 16. Dr. M. Amir, Non-Departemen. 3. Pembentukan Komite Nasional Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia resmi berdiri seiring dengan proklamasi kemerdekaan yang disampaikan pada 17 Agustus 1945. Pasca proklamasi tersebut, Indonesia harus menghadapi tantangan untuk menyelesaikan kelengkapan struktur negara. Dilansir dari situs resmi Dewan Perwakilan Rakyat, pemerintah pusat RI berhasil melengkapi pemerintahan. Salah satunya dengan membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat pada 29 Agustus 1945. KNIP merupakan badan pembantu presiden dengan anggota terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat di berbagai golongan dan daerah, termasuk di dalamnya mantan anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. KNIP ini dibentuk di seluruh Indonesia dan berpusat di Jakarta. Tujuan pembentukan Komite Nasional Indonesia adalah sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk merdeka berdasarkan kedaulatan rakyat. Tugas KNIP dalam buku Siliwangi dari Masa ke Masa 1979, Komite Nasional adalah penjelmaan kebulatan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia berdasarkan kedaulatan rakyat. Pada sidang 2 KNIP tanggal 16-17 diusulkan kedudukan dan tugas-tugas KNIP sebagai berikut. 1.
Sebelum terbentuk MPR dan DPR, Komite Nasional Indonesia Pusat diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis-garis besar haluan negara. 2. Pekerjaan sehari-hari KNIP dijalankan oleh sebuah badan pekerja yang dipilih di antara dan bertanggung jawab kepada KNIP. Usaha-usaha KNIP. 1. Menyatakan kemauan rakyat Indonesia untuk hidup sebagai bangsa yang merdeka. 2. Mempersatukan rakyat dari segala lapisan dan jabatan supaya terpadu pada segala tempat di seluruh Indonesia. Persatuan kebangsaan yang bulat dan erat. 3. Membantu mententramkan rakyat dan turut menjaga keselamatan umum. 4. Membangun pemimpin dalam menyelenggarakan cita-cita bangsa Indonesia dan di daerah, serta membantu pemerintah daerah untuk kesejahteraan umum. Komite Nasional di pusat memimpin dan memberi petunjuk kepada komite-komite nasional di daerah. Di daerah didirikan pusat daerah untuk Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Komite nasional yang berada di pusat daerah, dan daerah dipimpin oleh seorang ketua dan beberapa orang anggota pengurus, bertanggung jawab kepada komite nasional. 4. Pembentukan alat keamanan negara. Pembentukan alat kelengkapan keamanan negara, BKR, TKR, dan TNI. Terbagi beberapa bagian perjalanan sejarah terbentuknya alat kelengkapan keamanan negara. A. Badan Keamanan Rakyat, BKR. Pembentukan alat kelengkapan keamanan negara. Pembentukan BKR pada tanggal 22 Agustus 1945 oleh pemerintah dan bukan angkatan perang bertujuan menghindari permusuhan dengan sekutu. Tugas BKR hanya menjaga keamanan. Keanggotaan BKR terdiri dan mantan pasukan PETA, HEIHO, dan Laskar Rakyat. Kebijakan pemerintah tersebut mendapat reaksi dan para pemuda dengan membentuk Laskar Rakyat, seperti Angkatan Pemuda Indonesia, API, Angkatan Muda Republik Indonesia, AMRI, dan Barisan Pemberontakan Republik Indonesia, BPRI. B. Tentara Keamanan Rakyat. Kedatangan Nica yang bermaksud menjajah kembali negara Indonesia mendapat reaksi dan para pejuang Indonesia agar pemerintah segera membentuk tentara nasional. Maka tanggal 5 Oktober 1945 pemerintah RI membentuk TKR dengan pimpinan Supriyadi. Karena tidak jelas keberadaannya, maka perlu ditunjuk seseorang sebagai penggantinya. Pilihan tersebut akhirnya jatuh pada Kolonel Sudirman. Diangkat menjadi pimpinan tertinggi TKR dengan pangkat jenderal. Sedangkan Mayor Urip Sumoharjo diangkat sebagai staf TKR dengan pangkat letnan jenderal. C. Pembentukan Tentara Nasional Indonesia. Dalam sejarah TNI, nama Tentara Keamanan Rakyat mengalami beberapa kali perubahan nama dan fungsinya. Perubahan tersebut diantaranya, tanggal 7 Januari 1946, nama TKR diubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Pada tanggal 25 Januari 1946 oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman. Tentara Keselamatan Rakyat diubah menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI. Pada tanggal 3 Juli 1947, TRI diubah menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang terdiri dan unsur TRI dan laskar-laskar pejuang. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.